Anies dipasangkan siapapun menang. Survei simulasi pasangan calon, paslon, presiden dan wakil presiden menempatkan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan unggul dari paslon populer lain seperti Ganjar Pranowo Ridwan Kamil, RK, dan Puan Maharani Sandiaga Uno. Survei yang dirilis Trust Indonesia Research and Consulting menempatkan pasangan Prabowo-Anies unggul dengan elektabilitas 23,4%, sedangkan Ganjar RK dengan 8,3%. Survei dilakukan 3 hingga tanggal 12 Januari tahun 2022 dengan metode wawancara langsung atau tatap muka. Total responden sebanyak 1.200 responden yang dipilih secara acak bertingkat di seluruh provinsi. Margin of error survei kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Prabowo Anies tertinggi, 23,4%, kata Direktur Eksekutif Trust Indonesia, Azhari Ardinal memaparkan hasil surveinya di Jakarta, Senin, tanggal 31 Januari tahun 2022. Survei menyodorkan 11 simulasi paslon Capres-Cawapres. Di antaranya memasangkan Anies dengan Sandiaga Uno, Ganjar Pranowo bersama Ridwan Kamil, RK Ganjar dengan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY hingga Puan Maharani berpasangan dengan Anies. Dalam simulasi itu, elektabilitas atau tingkat keterpilihan Anies Sandi 17,6% disusul Anies AHY dengan 10,5% dan Ganjar RK dengan 8,3%. Sementara duet Prabowo-Puan di posisi berikutnya dengan elektabilitas 5,2%. Jika Anies berpasangan dengan Ganjar, elektabilitas keduanya juga tidak tinggi, hanya 4,8%. Beda sedikit dari Ganjar bila berpasangan dengan AHY yang memperoleh 4,6%. Di urutan berikutnya duet Erick Thohir Ganjar yang memperoleh angka 4,3%, lalu Puan Maharani Anies dengan 2,1%. Terakhir duet Airlangga Hartarto Ganjar hanya memperoleh 1,4% dan Puan Sandi memperoleh 1,0%, imbu Ardinal. Dalam simulasi 3 pasangan calon, elektabilitas Anies tertinggi jika berpasangan dengan Ganjar. Simulasi pasangan ini mengalahkan elektabilitas Prabowo dan Puan. Anies Ganjar memiliki 41%, sementara Prabowo Puan 33,1%. Saat Anies disandingkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY elektabilitasnya mencapai 39,8%. Angka tersebut tetap lebih unggul ketimbang Prabowo Puan yang hanya dipilih oleh 31,8% responden. Elektabilitas tertinggi diraih oleh pasangan Anies Baswedan jika berpasangan dengan AHY, Ganjar Pranowo, maupun Sandiaga Uno, demikian kata Azhari Ardinal. Makin lengket, Anies Baswedan dan PPP saling membutuhkan di 2024. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kian lengket dengan Partai Persatuan Pembangunan, PPP. Keakraban itu terlihat saat Anies hadir di 2 acara resmi PPP yang diselenggarakan di DKI Jakarta dan Yogyakarta beberapa waktu lalu. Pengamat politik Citra Institute, Yusa Farhan berpandangan sebagai capres potensial, Anies tentu berkepentingan membangun komunikasi politik yang intens kepada semua partai politik, termasuk PPP. Jadi wajar kalau Anies hadir di Muskerwil DPW PPP DIY, kata Yusa saat dihubungi wartawan, Selasa, tanggal 1 Februari tahun 2022. Sama halnya dengan Anies, Yusa melanjutkan, PPP juga berkepentingan mengusung calon presiden, capres, yang potensial menang. Apalagi kursi PPP kan tidak cukup untuk mengusung capres sendiri alias harus koalisi. Sebagaimana diketahui, pada pemilu serentak 2019 kemarin, PPP sebagai salah satu parpol pengusung Jokowi Maruf Amin tidak dapat menikmati efek elektoral atau koatail efek pemilu serentak. Bahkan perolehan suara PPP turun 2,01%, dari 6,53% di pemilu 2014 menjadi 4,52% di pemilu 2019, ujarnya. Oleh karenanya, menurut Yusa, keputusan untuk mengusung capres yang tepat menjadi variabel penting yang harus diperhatikan agar PPP bisa mencapai target, tidak hanya target Pilpres tetapi juga pemilu legislatif 2024. Dari potensi dukungan, saya kira bisa dipetakan bahwa Pak Anies juga didukung oleh kelompok-kelompok Islam perkotaan. Jadi saya kira PPP berkepentingan juga untuk menampung basis suara tersebut dalam rangka memperluas pasar elektoral, terang Yusa. Karena, kata dia, kalau hanya mengandalkan basis massa Islam tradisional yang ada selama ini, langkah PPP akan semakin berat ke depan karena tantangan kepartaian yang semakin kompleks. Harus ada terobosan-terobosan penting dan inovatif terkait program-program kepartaian yang populis, tambahnya.
Pilpres 2024, PKS mulai lirik Anies Baswedan hingga Erick Thohir. Partai Keadilan Sejahtera, PKS, melirik sejumlah tokoh dengan kepemilikan elektabilitas tinggi untuk bisa diusung di pemilihan presiden, Pilpres 2024. Di antaranya, Erick Thohir, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Pada waktunya PKS akan melakukan pendekatan terhadap para calon potensial yang akan maju dalam Pilpres 2024, kata Sekretaris Jenderal DPP PKS, Abu Bakar Al-Habsyi, dalam keterangan tertulis, Selasa tanggal 1 Januari tahun 2022. Rakernas PKS digelar di sebuah hotel Jakarta, mulai Senin tanggal 31 Januari hingga Rabu tanggal 2 Februari. Menurut dia, pihaknya akan pendekatan dari sekarang, dengan mencermati semua nama calon-calon yang muncul bagus hasil berbagai survei dan akan dilihat potensi dukungannya. Apakah Ganjar Pranowo, Erick Thohir, Anies Baswedan dan lain sebagainya, ujar Abu Bakar Al-Habsyi.